Saya Afifa Isnaini Cahyani Putri. Saya Umi Hanik. Saya Yuvita Retno Pratiwi. Saya Iva Inayatus Ada. Nama saya Tika Brahmi. Akan menjelaskan tentang aspek teknis dan operasional dari Giomi. Jadi, Giomi merupakan sebuah usaha yang menjual berbagai jenis pakaian, diantaranya seperti kemeja, tunik, dress, kaos, sweater, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu aspek teknis dari Giomi. Yang pertama yaitu profil Giomi. Jadi awalnya Giomi ini merupakan usaha reseller baju yang didirikan oleh Nadia dan Meli Prasetyo pada saat mereka masih kuliah. Nah, setelah mereka lulus kuliah, usaha ini juga semakin berkembang. Kemudian dibantu oleh kakak mereka yang bernama Yuda Prasetyo dan mengganti usaha ini menjadi nama Giomi. Jadi Giomi itu didirikan pada tahun 2014. Kemudian untuk outletnya. Outlet dari Giomi ini sudah memiliki 2 outlet. Yang pertama yaitu outlet di Surabaya, tepatnya di Jalan Kertajaya Indah 6, Manyar Seberangan, Kecamatan Mulyorejo. Kemudian outlet yang di Malang yaitu terdapat di Jalan B Kopi nomor 11, Tulus Rejo, Kecamatan Lawakwaru, Malang. Kemudian untuk rumah produksi, di Giomi ini sudah memiliki 2 rumah produksi. Yang pertama yaitu rumah produksi di Surabaya dan di Madura. Kedua rumah produksi ini juga mempunyai kepala bagian produksi. Jadi kepala bagian produksi itu tugasnya untuk mengawasi dan mengatur selama proses produksi berlangsung. Apabila ada masalah atau ada kendala di dalam proses produksi tersebut, maka kepala bagian produksi itu bisa langsung lapor ke Pak Yuda Prasetyo. Kemudian untuk dirundingkan dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Kemudian untuk sarana dan prasarana dari Giomi sendiri sudah sangat memadai, baik di outletnya maupun di rumah produksinya. Hal ini dapat dilihat di rumah produksi, maksud saya di outlet yang terdapat di Surabaya. Di outlet yang di Surabaya ini sudah terdapat tempat parkir yang luas, kemudian terdapat kamar ganti untuk pembeli jika ingin mencoba barang dari Giomi-nya. Terus pakaian-pakaian yang disediakan juga ditata rapi sesuai dengan jenisnya. Jadi misal tunik dikelompokkan satu rak gantungan baju itu bersama tunik lainnya. Kemudian sweater, kaos, dan kemeja, semua itu ditempatkan sesuai dengan jenis masing-masing. Kemudian untuk fasilitas di rumah produksinya, Giomi ini memiliki alat-alat produksi yang lengkap, seperti alat mesin jahit sederhana, kemudian mesin jahit overdeck untuk kaos, mesin obras, mesin sablon, alat pemotong kain, alat pemasang kancing, dan lain sebagainya. Ini merupakan gambar outlet Giomi yang berada di Surabaya. Jadi tampak depannya itu seperti ini. Selanjutnya yaitu aspek operasional. Aspek operasional produksi di Giomi. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan Giomi yang paling utama adalah kain. Kain yang dibutuhkan Giomi untuk satu kali produksi itu bermacam-macam, tergantung dari produk yang akan dibuatnya. Misalkan dalam satu kali produksi itu dibutuhkan kain untuk kaos, kain untuk kemeja, kain untuk tunik, dan lain sebagainya. Kemudian selain kain, bahan lainnya yang dibutuhkan adalah benang. Benang untuk menjahit maupun benang untuk bordir. Selain benang ada cat untuk sablon, kemudian aksesoris maupun bahan pelengkap lainnya. Yang kedua yaitu supplier. Supplier dari Giomi ini terdapat di Jakarta dan di Bandung. Nah, supplier ini juga sangat banyak. Untuk yang supplier kain tergantung dari jenis produksi yang akan dibuatnya. Seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kain untuk kaos akan berbeda dengan kain untuk kemeja. Selain supplier kain, Giomi juga memiliki supplier cat, benang, aksesoris, dan juga bahan pelengkap lainnya. Yang ketiga yaitu alat-alat. Dalam proses produksi, alat-alat yang dibutuhkan Giomi itu antara lain mesin jahit sederhana, mesin jahit overdeck untuk kaos, terus mesin bordir, mesin obras,
mesin pemasang kancing, mesin sablon, dan juga alat-alat lainnya. Selanjutnya yaitu proses produksi. Nah, di Giomi ini membagi proses produksi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu pembuatan desain produksi. Desain ini dibuat sendiri oleh istri dari Pak Yuda. Dalam pembuatan desain, istri dari Pak Yuda itu melihat perkembangan atau tren masa kini. Kemudian yang kedua yaitu menentukan target produksi. Biasanya dalam 1 bulan target produksi dari Giomi itu mencapai 5.000 pieces. Kemudian yang ketiga yaitu pengadaan barang. Barang-barang yang sudah dipesan di supplier itu akan didatangkan langsung ke rumah produksi yang terdapat di Madura dan di Surabaya. Yang keempat yaitu proses produksi. Setelah bahan-bahan tersebut sudah sampai di rumah produksi, maka yang dilakukan adalah proses produksi. Apabila dalam proses produksi ini ada kendala atau masalah, maka kepala bagian produksi itu akan menghubungi Pak Yuda Prasetyo untuk melaporkan dan untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Selanjutnya yaitu aspek operasional pelanggan. Jadi pelanggan yang datang di outlet Giomi itu dapat memilih produk atau baju mana yang akan dibelinya. Karena kan di outlet Giomi itu pakaiannya sudah ditempatkan di tempat sesuai dengan jenisnya. Jadi misal ada rak untuk celana, rak untuk rok, rak untuk kemeja dan lainnya. Setelah pembeli itu memilih baju yang diinginkannya, pembeli tersebut dapat mencobanya di ruang ganti. Setelah dirasa cocok, maka pembeli langsung membayar di kasir. Pembayaran di Giomi ini ada 3 cara. Yang pertama dengan uang tunai, dengan kartu debit maupun dengan OVO. Berikut adalah foto dari outlet Giomi yang berada di Surabaya. Jadi baju-bajunya itu sudah dikategorikan sesuai dengan jenisnya. Kemudian pembayarannya dapat dilakukan dengan OVO. Selanjutnya yaitu aspek teknologi. Jadi ada beberapa teknologi yang sudah diterapkan oleh Giomi. Yang pertama yaitu Instagram. Giomi sudah bergabung di Instagram sejak tahun 2014. Jadi sejak Giomi pertama kali berdiri, Pak Yuda Prasetyo itu sudah membuatkan akun Instagram untuk Giomi. Hingga saat ini followers Giomi itu sudah mencapai 426.000 lebih. Yang kedua yaitu Shopee. Giomi juga menggunakan aplikasi Shopee sebagai media penjualannya. Bergabung sejak tahun 2015 dan sampai saat ini Giomi sudah memiliki 62.000 lebih followers. Kemudian yang ketiga yaitu web pribadi milik Giomi. Jadi Pak Yuda Prasetyo selain menggunakan Instagram dan Shopee sebagai media penjualannya, beliau juga membuat web khusus untuk penjualan dan pembelian dari Giomi. Nah, ini merupakan gambar Instagram dari Giomi. Di Instagram Giomi ini sudah terdapat satu link khusus yang menghubungkan jika pembeli ingin memesan baik lewat website maupun lewat Shopee, Line ataupun WA. Dan di Instagram Giomi ini juga sudah terdapat highlight yang berisi informasi mengenai cara order, kemudian garansi juga produk-produk terbaru dari Giomi. Sedangkan ini merupakan akun Giomi yang berada di Shopee. Giomi sudah mendapatkan penilaian yang cukup baik, yaitu 4,8 dari 5. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Giomi ke konsumen itu sangat baik. Kemudian di Shopee, Giomi juga mengkategorikan produknya seperti produk yang berkolaborasi dengan beberapa influencer, seperti Giomi X Dwi Handa, dan lain-lainnya. Aspek teknologi yang diterapkan Giomi selanjutnya yaitu mempunyai inventory management system. Jadi Giomi ini sudah memiliki aplikasi khusus untuk mengatur persediaan atau stok barang yang berada di gudang agar tetap stabil. Di aplikasi itu juga menghubungkan penjualan, baik penjualan di internet seperti Instagram, Shopee, dan juga penjualan offline yang berada di outlet.
Nah, penjualan itu akan dihubungkan dengan persediaan atau stok yang berada di gudang. Jadi, persediaan yang dimiliki Giyomi itu tetap stabil dan tidak kehabisan. Teknologi yang diterapkan Giyomi yang terakhir yaitu pembayaran. Nah, di Giyomi ini pembayarannya sudah bisa menggunakan OVO. Di outlet Surabaya, pembayaran sudah bisa dilakukan menggunakan e-money yaitu dengan OVO. Demikian penjelasan mengenai aspek teknis dan operasional dan juga teknologi. Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek pemasaran yang akan disampaikan oleh teman saya Vivi. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama kita akan membahas mengenai aspek pasar. Giyomi sendiri berada dalam pasar persaingan monopolistik, di mana terdapat berbagai produsen yang menjual produk yang sama tetapi mereka memiliki ciri khas masing-masing. Selanjutnya, permintaan yang diterima oleh Giyomi cukup tinggi dan penawaran yang diberikan oleh Giyomi sesuai dengan kantong mahasiswa. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Di sini akan dibagi 3 menjadi segmentasi pasar, target pemasaran, dan strategi pemasaran. Segmentasi pasar, konsumen yang menjadi segmen pemasaran Giyomi yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Target pemasaran sebesar 90% merupakan kaum hawa yang berusia 15 hingga 30 tahun. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Giyomi melalui 2 cara, yaitu offline dan online. Offline, mereka memiliki toko di kota Malang dan di kota Surabaya. Online, mereka melalui Instagram, Shopee, dan website. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, S yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki Giyomi pada produknya yaitu produk Giyomi selalu mengikuti tren fashion masa kini. Lalu, harga yang disajikan oleh Giyomi sesuai dengan kantong mahasiswa. Produk yang dihasilkan oleh Giyomi berbahan dasar dari kain yang berkualitas dan mereka juga menerapkan garansi produk terhadap produknya, sehingga jika customer yang mendapatkan produk cacat atau tidak sesuai pesanan, mereka dapat menukarkan produk mereka ke Giyomi dan akan ditukarkan dengan yang baru dan yang sesuai pesanan mereka. Selanjutnya, produk Giyomi tersedia dari berbagai macam size, mulai dari XS hingga 4L. Yang kedua yaitu W atau weakness atau kelemahan Giyomi. Mereka kekurangan sumber daya manusia, sehingga owner juga merangkap pekerjaan menjadi manajer di setiap divisi yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Mereka telah memiliki brand yang sudah dikenal banyak masyarakat, sehingga untuk memasarkan produk baru mereka memiliki kemudahan untuk diterima di masyarakat. Lalu yang kedua, mereka dapat melakukan kolaborasi dengan lebih banyak influencer di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman bagi Giyomi. Munculnya pesaing dengan harga yang lebih murah dari produk Giyomi dan banyaknya perusahaan fashion yang telah menggunakan teknologi dan sistem yang sudah lebih canggih dari mereka. Selanjutnya yaitu marketing mix menggunakan 7P. Yang pertama, produk dengan target pemasaran sebesar 90% merupakan kaum perempuan. Jadi 90% produk yang dijual oleh Giyomi merupakan outfit untuk wanita, di mana ada kemeja, dress, celana kain panjang, rok, tunik, jaket, sweater, dan tas wanita. Selanjutnya yaitu price. Giyomi mematok harga untuk kemejanya sekitar 100.000 hingga 170.000, untuk tunik sebesar 140.000 hingga 185.000,
Untuk dress sekitar 160.000 hingga 200.000. Untuk celana panjang sekitar 125.000 hingga 175.000. Untuk tas sekitar 110.000 hingga 170.000. Untuk sweater dan jaket sekitar 135.000 hingga 200.000, dan untuk roknya sekitar 125.000. Selanjutnya yaitu place. Giomi memiliki 2 toko di Kota Malang dan di Surabaya, dan memiliki 2 rumah produksi di Madura dan Kenjeran, sehingga mempermudah memasok barang ke toko-toko yang dimiliki oleh Giomi. Lalu promosi yang dilakukan oleh Giomi melalui Instagram dan endorsement. Giomi telah melakukan kerjasama dengan Dwi Handa, Stratisti, dan Fatin. Lalu people, berkembangnya Giomi tidak luput dari kinerja karyawannya. Karyawan Giomi selalu memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap customernya, seperti membalas chat dengan ramah, memberikan solusi ketika customer memiliki kendala atau masalah dengan produk Giomi. Selanjutnya yaitu proses. Sebelum diperjualbelikan, seluruh produk Giomi dipastikan harus lulus quality control. Giomi menerapkan sistem garansi terhadap semua produk Giomi, sehingga jika customer memiliki barang dari Giomi yang terdapat cacat atau tidak sesuai pesanan, maka customer dapat meretur barang tersebut ke Giomi dan akan ditukarkan dengan yang lebih baik. Itu merupakan salah satu cara meningkatkan kepuasan pelanggan dari Giomi. 7P yang terakhir yaitu physical evidence. Giomi memiliki 2 rumah produksi di daerah Madura dan Kenjeran, 2 toko di Malang dan Surabaya. Toko yang di Surabaya juga digunakan sebagai warehouse, dan di dalamnya terdapat 1 kamar mandi, 1 ruang untuk karyawan, 1 ruang untuk photoshoot, 1 ruang untuk CEO. Toko yang di Surabaya didesain sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat memilih dan mencoba barang yang ingin dibelinya dengan nyaman. Selanjutnya, pembahasan tentang aspek sumber daya manusia. Struktur organisasi pada CV Java Fashion Indonesia terdiri dari owner, desain, produksi, warehouse, admin atau customer service, accounting, dan yang terakhir ada kreatif. Tugas dari owner di sini yaitu bertugas untuk memimpin dan sebagai pemegang penuh kendali perusahaan CV Java Fashion Indonesia. Owner di sini dipegang oleh Bapak Yuda. Lalu yang kedua ada desain dipegang oleh istri dari Bapak Yuda sebagai pemilik owner. Di sini desain bertugas sebagai membuat desain-desain pakaian yang nantinya akan dijual di online shop maupun di store offline. Lalu ada warehouse. Warehouse di sini bertugas mempersiapkan pesanan dan memproses permintaan pesanan customer. Lalu ada produksi, bertugas untuk mengawasi jalannya produksi yang ada di rumah produksi. Rumah produksi CV Java Fashion Indonesia ada 2, yang pertama ada di Surabaya dan yang kedua ada di Madura. Lalu ada admin atau customer service. Di sini tugasnya mereka adalah melayani customer yang pasti dan memantau pesanan yang sedang berlangsung di hari-hari kerja. Lalu ada accounting. Di sini accounting bertugas untuk membuat laporan keuangan dan laporan perpajakan perusahaan. Lalu ada kreatif. Di sini kreatif membuat tampilan Instagram atau website agar lebih menarik dan dikunjungi oleh banyak pembeli. Selanjutnya proses rekrutmen dari CV Java Fashion Indonesia. Nah, perusahaan ini membuat rekrutmen dengan menyebarkan pamflet yang ada di Instagram, yang dimana nanti calon pekerja yang pertama akan mengumpulkan CV. Setelah CV mereka diterima, mereka akan melakukan tes wawancara, dan setelah tes wawancara, para calon pekerja yang lolos tes wawancara akan melalui training on job.
selama 2 minggu. Lalu ada proses pelatihan. Di sini proses pelatihan yang bagi mereka yang sudah keterima proses rekrutmen, lalu mereka akan melakukan pelatihan kembali agar skill mereka lebih terasa lagi untuk sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Lalu di sini owner memberikan pelatihan khusus kepada karyawan mereka yang memiliki skill lebih unggul daripada teman-temannya, seperti pelatihan IT, desain, seperti itu. Sistem upah karyawan. Pada perusahaan ini, sistem upah karyawannya diberikan saat 1 bulan sekali, dengan rincian gaji pokok ditambah performance mereka selama 1 bulan. Nah, jadi gaji pokok bisa ditambah dengan performance mereka, apakah di dalam 1 bulan tersebut mereka bekerja dengan baik atau tidak. Jika mereka bekerja dengan baik, giat, dan sesuai dengan prosedur perusahaan, mereka akan ditambah gajinya. Lalu juga ada upah event dan kerja lembur. Nah, pada saat event-event diadakan, itu akan membuat para pekerja mempunyai waktu lebih untuk dalam bekerja. Lalu di situ juga owner akan menambahkan upah mereka. Lalu ada kerja lembur. Nah, bagi pekerja yang melewati batas di atas jam 5 pada saat pesanan menumpuk atau full order, mereka akan diberikan upah lebih. Lalu ada sistem reward dan punishment. Pada sistem reward di perusahaan CV Java Fashion Indonesia, mereka akan memberikan reward berupa makan atau diberikan TV LCD, terus uang juga sebesar 500.000 kepada karyawan yang datang lebih awal, memiliki attitude baik yang terutama, dan rajin, aktif, serta tanggap dalam melayani customer. Lalu pada punishment dari CV Java Fashion Indonesia, Pak owner di sini menetapkan punishment pada karyawan yang memiliki attitude yang kurang baik. Selama ini tidak pernah ditemui karyawan yang ketahuan mencuri, itu tidak pernah, tapi mereka yang memiliki attitude yang tidak baik. Jika punishment yang ditetapkan oleh owner di sini mereka tidak lakukan, yaitu berupa teguran, lebih dari 2 kali mereka akan dikeluarkan dari perusahaan. Selanjutnya pembahasan tentang aspek hukum. Bentuk badan hukum perusahaan retail ini yaitu berupa CV, yaitu CV Java Fashion Indonesia. Perusahaan ini sudah melakukan perizinan pada tahun 2017. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan. Nah, aspek keuangan sendiri yaitu aspek yang biasa digunakan untuk menilai keuangan suatu perusahaan secara keseluruhan. Dan aspek keuangan ini adalah salah satu aspek yang penting untuk diteliti. Nah, di dalam aspek keuangan ini terdapat kebutuhan dana, di mana kebutuhan dana itu dibagi menjadi 2, yaitu ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tak berwujud. Aktiva tetap yang dimiliki oleh Giomi yaitu mesin, peralatan, tanah, dan bangunan. Nah, di dalam Giomi ini memiliki 25 macam mesin jahit dengan kegunaan masing-masing, yaitu ada mesin jahit overdeck, mesin obras, mesin bordir, dan lain-lain. Giomi memiliki 2 rumah produksi, yaitu yang pertama ada di Surabaya, tepatnya di Kenjeran, dan satunya itu tepatnya ada di Madura. Nah, rumah produksi di Madura dan bangunannya itu senilai sekitar 800 juta. Sedangkan rumah produksi yang ada di Surabaya itu sekitar 700 juta. Sedangkan aktiva tetap tak berwujud yaitu berupa hak milik, hak cipta, merek dagang, dan lain-lain.
Selanjutnya yaitu modal kerja. Nah, modal kerja sendiri adalah modal awal berdirinya Gyomi. Jadi, Gyomi berdiri ini dengan memakai uang sendiri atau modal sendiri. Jadi, pendiri di Gyomi ini mengeluarkan uang sebesar 200 juta untuk mengembangkan usaha tersebut. Selanjutnya ada biaya operasional. Nah, di biaya operasional ini ada sewa store. Sewa store ini per tahunnya itu 70 juta dan per bulannya sekitar 5.500.000. Selanjutnya yaitu rata-rata gaji karyawan. Nah, rata-rata gaji karyawan di Gyomi itu yaitu 1.800.000. Sedangkan Gyomi itu memiliki 30 karyawan. Jadi di total itu hasilnya 54 juta per bulan. Selanjutnya yaitu perawatan store. Perawatan store yang dibutuhkan Gyomi yaitu 10 juta dan biaya iklannya 20 juta. Selanjutnya yaitu biaya di rumah produksi. Biaya di rumah produksinya itu per bulannya itu mencapai 500 juta. Selanjutnya yaitu total biaya produksi. Nah, total biaya produksi ini dari biaya operasional ini dijumlah semuanya, hasilnya adalah masuk dari total biaya produksi. Selanjutnya yaitu volume penjualan. Nah, di dalam Gyomi ini pendiri Gyomi ini menargetkan bahwa satu bulan itu harus terjual 5.000 pieces per bulan. Selanjutnya yaitu produk per bulan, HPP sama dengan TC per G. Nah, itu caranya adalah total biaya produksi itu dibagi dengan volume. Jadi 589.500.000 tadi dibagi dengan 5.000. Jadi hasilnya itu ketemu 117.900. Selanjutnya yaitu pendapatan. Nah, dari hasil wawancara kita, pendiri Gyomi itu mengemukakan bahwa pendapatan Gyomi itu bisa mencapai 850 juta per bulan. Dan kita rata-rata per harinya itu bisa mencapai 28.333.333 rupiah. Selanjutnya yaitu laba bersih. Nah, laba bersih ini itu dari total penjualan dikurangi total biaya produksi, ketemunya ini. Kalian bisa lihat di makalah atau PPT. Jadi tabelnya ini tahun 2015 itu Gyomi pendapatan Gyomi laba bersihnya itu 1.200.000.000, sedangkan 2016 1.440.000.000, 2017 1.920.000.000, 2018 2.400.000.000, dan 2019 3.126.000.000. Selanjutnya kita akan menghitung penilaian investasi. Jadi itu kita menghitung depresiasinya. Cara depresiasi atau rumus depresiasi yaitu investasi awal dikurangi dengan modal kerja dibagi dengan 5. Nah, 5 itu apa ya? 5 itu adalah umur ekonomis. Kenapa kita pakai 5? Karena umur ekonomis biasanya itu umumnya pakai 5 tahun. Lalu kita masukkan investasi awal 350 juta dikurangi dengan modal awal tadi 200 juta dibagi dengan 5 umur ekonomis. Jadi ketemunya depresiasinya itu 20 juta. Selanjutnya yaitu di sini ada tabel cash flow. Nah, tabel cash flow ini terdiri dari tahun, EAT, depresiasi, profit, DF, dan PV of profit. Nah, DF ini kita memakai 15%. Jadi DF sendiri itu ada rumusnya, yaitu jadi DF 15% ini tadi dirubah ke desimal dulu. Jadi 0,15. Rumusnya yaitu 1/1 plus 0,15. Nah, ini bawahnya ini kan berbeda. Jadi kenapa kok bisa berbeda? Karena rumusnya ini bawahnya itu di pangkat 2, terus di bawahnya lagi pangkat 3, bawahnya lagi pangkat 4, dan seterusnya. Selanjutnya menghitung EAT. EAT sendiri yaitu dari laba bersih dikali 1% kali 12. Nah, 1%-nya sendiri itu dari mana? Jadi 1%-nya sendiri itu dari pajak usaha tersebut. Jadi pajak usaha pakaian tadi
itu besarnya itu 1%. Jadi laba bersihnya tadi kan sudah diketahui ya. Di tabel sebelumnya kalian bisa lihat itu dikali 1% dan dikali 12 dan hasilnya itu EAT ini. Dan depresiasinya tadi kan kita sudah menghitung dan totalnya itu 20 juta. Kita masukkan ke semuanya dan cara menghitung profit sendiri yaitu dengan menambahkan atau menjumlahkan EAT dengan depresiasi, itu hasilnya profit. Sedangkan mencari PV of profit itu dari profit dikalikan dengan DF. Jadi itu misalnya 1.208 juta itu dikalikan dengan 0,869. Jadi totalnya itu 1.049.752.000. Jadi sebelum kita menghitung ke tahap berikutnya, kita harus mentotal semuanya. EAT harus ditotal, depresiasi ditotal, profit ditotal, DF ditotal, PV of profit juga ditotal. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung NPV. Nah, NPV sendiri yaitu selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, rumus NPV sendiri yaitu PV of profit dikurangi dengan PV of outlays. Nah, PV of profit ini itu diambil dari total dari PV of profit di tabel sebelumnya. Sedangkan PV of outlays ini adalah investasi awal yang tadi. Jadi 6.343.670.740 dikurangi dengan 350 juta. Jadi ketemunya 5.993.670.740. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung payback period atau PP. Nah, rumusnya sendiri yaitu investasi dikurangi dengan kas bersih tahunan dikali 12. Nah, investasi awalnya tadi kan 350 juta dibagi dengan kas bersih tahunan itu dari profit itu dibagi dengan 5. Kan ini ada 5 tahun, jadi itu dibagi dengan 5. Hasilnya yaitu 2.019.620.000 dikali dengan 12. Hasilnya itu 2 tahun 2,0. Jadi itu 2 tahun 0 bulan. Nah, jadi kesimpulannya karena payback period itu lebih pendek dari umur ekonomisnya 5 tahun tadi, maka sebaiknya usulan proyeknya itu diterima karena sudah kelihatan kan ini menguntungkan. Selanjutnya kita akan menghitung PI atau Profitability Index. Nah, PI sendiri itu rumusnya hampir sama dengan NPV, cuma yang PI ini tuh dibagi. Jadi tuh rumusnya PV of profit dibagi dengan PV of outlays. Nah, PV of profitnya tadi sudah 6 miliar tadi dibagi dengan 350 juta, yaitu ketemunya 18,124. Jadi kesimpulannya karena PI ini lebih dari 1, maka sebaiknya proyek itu diterima. Selanjutnya kita akan menghitung NPM. Nah, NPM sendiri yaitu digunakan untuk menghitung besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari total penjualan selama 1 tahun. Jadi rumus NPM sendiri yaitu laba bersih dibagi dengan total penjualan dikalikan 100%. Laba bersihnya kita sudah mengetahui tadi dan total penjualannya juga kita sudah menghitung di awal tadi. Ini laba bersihnya. Kalian bisa melihat makalah lebih jelasnya. Selanjutnya yaitu di dalam tabel ini NPM tahun 2015 itu totalnya hasilnya 22,2%, tahun 2016 24%, tahun 2017 28,1%, tahun 2018 28,6%, dan tahun 2019 yaitu 30,6%. Jadi kesimpulannya dari perhitungan net profit margin yang dilakukan terhadap Giomi tadi itu dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih yang dihasilkan oleh Giomi itu mengalami peningkatan.
Karena total penjualan yang dihasilkan dari tahun 2015 ke tahun 2019 itu mengalami kenaikan. Berarti dilihat dari perhitungan NPM dapat kita simpulkan bahwa Giomi itu mendapatkan keuntungan yang meningkat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang berikutnya, yang pertama yaitu aspek ekonomi, tantangan dan keberlanjutan usaha. Nah, seperti diketahui bahwa Giomi ini sendiri tuh untuk supplier bahan baku dia itu sudah mempunyai beberapa supplier. Nah, dan beberapa supplier ini tuh tidak dapat memproduksi bahan baku sendiri. Ada beberapa supplier itu juga yang mengimpor produk bahan bakunya dari luar. Nah, permasalahannya yaitu jika kurs dolar naik, maka produksi bahan baku yang dari luar itu akan harganya meningkat. Itu juga akan mempengaruhi harga jual dari produk yang dihasilkan Giomi sendiri. Nah, untuk mengatasinya, Giomi sendiri itu udah mempunyai cara, yaitu dengan menggait beberapa supplier dengan harga produk bahan baku itu yang lebih murah. Nah, untuk aspek ekonomi yang kedua yaitu antisipasi logistik bahan baku. Nah, untuk Giomi ini sendiri untuk mengantisipasi logistik bahan bakunya yaitu dengan cara strategi belanja yang pas. Maksudnya yaitu kapan harus tahu belanja dan juga banyak belanjaannya yang dibelanjakan itu kita tuh harus tahu untuk menghemat pengeluaran juga, dan juga kita harus tahu cara mengatur profit itu juga berpengaruh terhadap keuangan juga. Aspek berikutnya yaitu aspek sosial. Nah, untuk Giomi sendiri dampak yang ditimbulkan dari aspek sosial yaitu dengan dibukanya rumah produksi sebagai lapangan pekerjaan itu akan menimbulkan meningkatnya taraf hidup masyarakat sekitar. Nah, meningkatnya taraf hidup masyarakat sekitar ini juga sebagai itu contohnya yaitu untuk perekrutan. Nah, biasanya di sekitar rumah produksi itu kan banyak masyarakat yang taraf ekonominya rendah. Nah, dengan adanya rumah produksi itu, masyarakat sekitar itu direkrut dan bekerja di sana sehingga taraf ekonominya sekarang menjadi meningkat. Nah, aspek yang berikutnya yaitu aspek lingkungan. Nah, seperti diketahui untuk bisnis Giomi ini sendiri itu sangat peduli terhadap lingkungan. Nah, dibuktikan dengan didirikannya rumah produksi Giomi ini sendiri itu jauh dari kawasan padat penduduk. Nah, tujuannya yaitu agar tidak mencemari lingkungan sekitar dan juga tidak menimbulkan polusi dan juga kebisingan di sana. Nah, untuk limbah sendiri, Giomi sendiri ini tuh udah bisa mendaur ulang, jadi tidak menimbulkan limbah untuk mencemari lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang perbandingan Giomi. Nah, untuk bisa diketahui Giomi ini kan merupakan usaha fashion. Nah, untuk sebagai pembandingnya kita mengambil usaha fashion juga yaitu MyRabilicious. Nah, dari Giomi dan MyRabilicious ini kan merupakan sama-sama usaha fashion. Nah, tapi kedua brand ini tuh juga memiliki perbedaan. Nah, untuk perbedaan yang pertama itu dalam segi marketing atau pemasaran. MyRabilicious dan Giomi ini tuh sama-sama melakukan endorsement, tapi pembedanya untuk Giomi sendiri ini tuh dia bisa menggait influencer untuk berkolaborasi menciptakan sebuah produk. Sedangkan MyRabilicious cukup endorsement saja, yaitu seperti kayak sponsor di Instagram atau di sosial media yang lain. Nah, yang kedua yaitu dari segi style fashion. Nah, untuk Giomi sendiri ini tuh, untuk MyRabilicious sendiri ini tuh, untuk style fashion mereka kebanyakan fashionnya itu
sama, hampir sama di kayak di toko-toko lain gitu loh. Ya udah kayak mengikuti tren aja gitu loh, nggak ada bedanya. Namun untuk Gyomi sendiri ini tuh dia memiliki perbedaan, seperti contohnya seperti Gyomi ini tuh telah bekerja sama dengan salah satu influencer yaitu Briandayani. Nah, seperti diketahui bahwa contohnya yaitu produknya yaitu dengan ciri khas ada bunga kecil di produk yang kolaborasi itu.